Gue juga nggak tahu kata gitu. Sampai tidur dia masih ada di samping gue gitu. Wah, gue jadi ini bang, pas yang dibilang sampai tidur, dia masih ada di samping gue. Berarti itu tadi malam gue tidur, itu berlima. Buset bang, hitam-hitam semua bang, berjejer, bukan berjejer, bukan ngeri. Nggak biasanya kita ngeliat seperti kayak gitu, makanya teman gue lari. Jangan sekarang, ntar aja kalau mau besok, ntar aja, jangan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Om Andri. Waduh, Om, gimana nih Om? Kabarnya nih Om? Alhamdulillah baik. Baik Om, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Om. Nah, jadi sebelum Om Andri cerita nih ke teman-teman sini Om, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Om Andri karena udah meluangkan waktunya datang ke sini dan akan membagikan pengalamannya yang insya Allah banget di balik pengalamannya Om Andri, teman-teman semua bisa diambil pelajarannya. Dan Om Andri ini cerita di sini udah ke 3 ya Om. 3 apa keempat ya? 4 ya? Cerme, tsunami. Cerme enggak? Semeru, tsunami, kemarin tuh Singgalang, dan ini Dempo. Nah, tadi sempat di-spill juga pas pendakian Gunung Singgalang Om. Karena finishnya itu di Gunung Dempo. Dan itu dalam ekspedisi apa Om? Sapu Sumatera. Itu tahun berapa itu Om? 96 teman-teman semua udah naik gunung belum tuh itu kan? Apa belum dibikin gitu kan? Oke, tahun 96. Tentunya pasti bedanya tuh signifikan banget Om dengan tahun-tahun sekarang gitu ya. Pasti ada perbedaan. Pastilah, mulai dari mungkin gear gitu kan, akomodasi, jalur dan sebagainya itu kan beda tuh. Oke Om, kalau boleh tahu saat pendakian Gunung Dempo atau saat ekspedisi Sapu Sumatera nih Om, saat ngalamin kejadian di Gunung Dempo tuh intinya ngalamin kejadian apa itu Om? Temen itu yang namanya Joy itu dia pas kita dikerubutin, bukan dikerubutin, kayak dikepung sama si Amang gitu, dia tuh lari sendiri gitu. Nah terus kan kita yang bertiga itu ngelihat Joe begitu, kita juga belum bisa berbuat apa-apa gitu, maksudnya masih diem aja gitu kan, karena kan si Amang beda sama monyet, takutnya tuh dia nyerangnya lebih gimana gitu. Kita kan belum pernah nih dihadapin sama yang kayak gitu. Terutama itu yang saya bilang, kalau di Sumatera itu emang kalau hewan atau binatang masih lumayan banyak ya Om ya. Ya mungkin salah satunya itu. Salah 2, salah 3, salah 4 sampai salah 10. Nanti Om Andri akan menjelaskan semuanya teman-teman semua mulai dari perjalanan dan nanti hikmahnya nih. Oke Om, mungkin tahan dulu kali Om ceritanya Om. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Waktu pas kita habis ngelanjutin dari Singgalang itu
ini masih seputaran ini ya Mas, maksudnya ekspedisi Sapu Sumatera. Selesai kita dari Singgalang, nah besoknya kita ke Merapi. Itu, nah Merapi kita nggak ada gangguan apa-apa. Sampai puncak Merpati, puncak itu nggak luas lah. Puncak itu kurang lebih sekitar 10 meter. Ya berhasil, turun, kita naiknya tektok gitu. Kalau itu, maksudnya kan waktu juga, waktu itu main waktu. Nah setelah itu kita turun ya lanjut ke Gunung 1, Gunung 2, Kerinci, dan finish pointnya Dempo. Di Dempo itu kita itu sebenarnya ke Palembang dulu. Ke Palembang nginep di rumah teman. Ada teman jadi punya nih Jerry, punya teman di Palembang. Kita nginep dulu di Palembang. Semalam, besoknya gitu kita dari Palembang itu langsung naik bis ke arah Pagar Alam. Pagar Alam itu bisnya juga 3/4, bukan bis yang gede. Kita juga tuh belum tahu akses seperti apa tuh untuk ke Dempo sendiri juga belum tahu. Kan makanya sambil ngulik waktu di Palembang sama temennya Jerry itu gitu kan. Ternyata kalau mau ke Dempo itu ya lo harus ke Pagar Alam dulu gitu. Nah ini ada mobilnya dari Palembang langsung Pagar Alam. Udahlah kita naik ke Pagar Alam, berhenti tuh kalau nggak salah di Lahat apa Muara Enim ya, lupa. Itu ya pokoknya di situ kita bis berhenti, terus lanjut lagi ke Pagar Alam. Sampai terminal Pagar Alam itu kita udah sore. Jadi nggak langsung naik malam. Biasa kan kita kadang-kadang langsung terabas nih gitu kan. Karena ketinggian Demponya juga kan udah lumayan nih gitu, bukan kayak gunung-gunung Singgalang Merapi gitu kan, kepala 2. Ini kan kepala 3 ya pasti waktu lebih panjang lah. Nah, dari terminal Pagar Alam tuh kita nanya juga sama orang, walaupun udah dikasih tahu sama temennya Jerry itu, cuma buat mastiin aja dari sini kemana lagi gitu. Ternyata harus ke PTPN Kebon Teh, tempat teh itu. Itu kurang lebih setengah jam apa 45 menit lah, lupa lah kalau secara ini waktu ya. Gitu kita dari situ naik mobil kayak transportasi lokal, kayak model angkot gitu lah. Dari situ kita nanya sama supirnya, ntar turunin di tempat pendaftaran ini pendakian bilang gitu. Kita dulu nyebutnya nggak base camp gitu, karena kalau sebut base camp mungkin orang masih rada ini ya, apa sih base camp gitu. Mungkin rada bingung. Jadi ya itu tempat lapor pendakian di mana. Jadi kita diturunin di tempat pendakian itu, nama base campnya itu Pak Anton. Mungkin kalau pendaki Dempo tahu, itu ada yang namanya dulu Pak Anton. Pak Anton itu tempat kita regis dulu lah. Maksudnya ini di situ daftar. Nah selesai kita regis segala macam, kita ngobrol-ngobrol, kita nggak bisa langsung hari itu jos, maksudnya naik gitu enggak. Ya karena ini juga kan perjalanan dari Palembang Pagar Alam itu nggak tahunya jauh, sekitar 7 jam apa 6 jam lupa lah, pokoknya jauh juga. Belum sama berhenti sebentar sih si mobil tuh di Lahat apa Muara Enim gitu lupa. Nah udah sampai di base camp kita ya ngobrol. Di situ waktu itu ada pendaki dia 4 orang atau 5 orang dari Palembang. Kita ketemu sama Pak Anton gitu. Di situ juga bisa kalau kita pesan makan atau segala macam bisa. Udah kita ngobrol-ngobrol sama pendaki yang Palembang itu. Ya dia cerita banyak macam gini kan, kalau di Dempo itu beda Mas sama gunung Sumatera yang lain, walaupun Kerinci ini Singgalang ini segala. Ya pokoknya dia pendaki juga, intinya di gunung Sumatera itu dia pernah naik juga lah gitu. Karena dia cerita seperti itu kan. Ya udah dibilang katanya julukannya itu Gunung Dempo itu ada yang bilang 1001 jin. Nah, kita nggak peduli lah yang begitu-begitu, yang penting tugas selesai aja gitu. Ya udah cerita nih medannya bukan sembarangan, dibilang begitu. Pokoknya medannya nanti cobain deh gitu. Beda dari gunung-gunung yang lain ya. Kalau menurut gue sih sebenarnya gunung nggak jauh beda gitu. Ya kan, maksudnya paling tingkat kecuramannya aja yang bikin beda. Kalau bentuk gunungnya kan sama. Sama, bener-bener. Iya kan? Lancip ke atas gitu ya. Udah. Iya kan? Iya bener kan Om? Bener. Gunung kan begitu. Ya udah, ya ngobrol lah segala macam. Nah besok itu kita pagi itu prepare cari sarapan. Start dari base camp Pak Anton itu jam 10. Kita sempat kini juga sih, paginya itu sempat lihat ke Badan Meteorologi
Kan ada tuh di atasnya kebun teh, kayak ada badan meteorologi buat yang seismograf gitu yang buat ini gempa, ngedetek gempa. Pos pantau. Iya, pos pantau betul. Nah, sempat ke situ juga gitu. Ada teropongnya juga gitu. Emang masih aktif katanya, Dempo tuh masih aktif. Ya udah kita main ke situ dulu. Ya akhirnya ujung-ujungnya jam 10 kita berangkat. Jam 10 kita jalan sama anak-anak dari base camp Pak Anton menuju daerah transmigrasi. Transmigrasi. Jadi kita dulu nggak tahu tuh kalau ada di perkampungan itu. Ya mungkin yang orang bilang sekarang itu Kampung 4 kali. Kita dulu nggak ngedengar itu Kampung 4. Taunya kita transmigrasi aja gitu. Dan di situ waktu itu di daerah transmigrasi itu rumahnya itu belum terlalu banyak. Mungkin sekitar 20 kakak atau berapa kakak lah. Pokoknya belum terlalu banyak aja. Masih itu kayak masih apa? Kayu-kayu baru dibangun gitu kan, rumah-rumah trans kan bener rumah-rumah kayu gitu. Nah, dari situ istirahat sebentar, lanjut lagi sampai pintu rimba. Sampai pintu rimba ya kan, ya biasalah pendaki santai kita ngobrol segala macem. Nah, setelah dari itu baru kita masuk jalur gunung. Nah, dengan posisi biasa Jerry depan gitu kan, Hendra, Joy gua belakang. Udah jalan aja biasa. Tapi ya waktu di awal jalan trek nih masih mirip kayak Cermai lah, nggak terlalu jauh itu apa namanya konturnya. Ya jalan. Nah, begitu sampai pos 1 aman. Masih maksudnya nggak ada ya gangguan apa-apa. Kita istirahat lama tuh di pos 1 kurang lebih sekitar setengah jam apa sambil rebahan sebentar, nggak lama lanjut lagi. Nah begitu pas kita jalan itu tiba-tiba habis dari pos 1 lewat sekitar 15 menit atau 17 menitan gitulah. Kalau secara waktunya sih nggak, ini kan perkiraan saya waktu itu ada apa namanya gerombolan siamang itu turun ke bawah itu banyak, ada kurang lebih sekitar 12 atau 15 lah, saya nggak ngitungin pas, ya pokoknya banyak gitu. Tumben biasanya tuh siamang itu waktunya itu dihabisin di atas pohon. Nah ini kok banyak gitu di jalur, apa dia mungkin nyari makanan gitu, bekas-bekas apa namanya pendaki yang buang apa namanya sampah atau bekas-bekas inilah makanan gitu. Setelah itu kita ini dong apa sih namanya berhenti dong ngelihat kawanan itu. Nah si Joy ini lari gitu, dia malah lari, kita berhenti yang bertiga, dia malah lari. Kita ya semua nih di balik pohon nih, gua ngumpet, Jerry ngumpet, si Hendra ngumpet, Joy doang nih lari gitu. Lari di masih jalur masih kelihatan, dia lari jalur, dia takut kayaknya. Mungkin ngelihat nggak biasanya gitu ya. Gue juga takut bang, semua juga takut gitu. Ya namanya beda, dia kan sama monyet, dia lebih hitam terus giniannya lehernya. Waktu kita masuk di pintu rimba aja tuh suara si abang udah bunyinya udah kayak di mana tahu, kayak di Ragunan gitu kan. Wah nih kayaknya ya nggak beda jauh bang. Iya, di gitulah. Kerinci juga gue begitu. Gitu. Di Kerinci begitu, tapi gue nggak dikepung ya, maksud gue nggak di jalan gue ini nggak dihalang sama dia gitu. Di Singgalang juga gitu, suara-suara si Amang itu emang masih banyak gitu. Tapi ini di Dempo beda, dia turun ada di jalur gitu. Nah gue yang bertiga panik, si Joy lari gitu. Ya gue nungguin dia ini aja nih bubar gitu. Wah mungkin lagi pesta pora nih, kan lagi, woi kita ini nih makan enak nih mungkin. Tuh sekitar 10 menit kali, lama bener gitu, baru tuh satu mungkin tuh yang dianggap rajanya gitu kan, yang ketuanya apa gimana, naik, yang lain ikut naik tuh gitu. Udah kan pada naik ke atas pohon, loncat-loncatan segala macem. Udah gue yang teriak-teriak nih sama anak-anak, Joy gitu kan. Joy nggak ada suaranya gitu. Joy nggak ada suaranya, ya gue sama anak-anak jalan gue yang tadinya lambat gue sedikit cepetin bang gitu. Ya udah gue cari Joy sama anak-anak gitu sambil teriak gitu kan, Joy. Udah gue jalan tuh cepet tuh. Nah itu dari pos 1 mau ke pos 2 itu ada kayak ini bang, kayak apa ya, kayak tebing. Dinding tebing.
dinding iya kayak Iya, tebing gitu. iya, tapi dinding. Iya pokoknya kayak gitu deh. Iya, pokoknya kayak ada batu-batuan gitu Iya, ya. gue lupa namanya. Kalau mungkin kalau Searching ya. iya searching atau googling, gue ingat lagi kali ya. Pokoknya ada kayak gitu. Apa namanya gue lupa. Nah dari situ gue juga kan naik udah mulai nggak bisa cepet, ya kan? Lebih lambat lagi gitu. Udah gue kejar terus. Nggak taunya gue ketemu sama Joy di pos 2. Yang ngeliat Jerry yang pertama karena Jerry yang paling depan. Si Joy lagi ngobrol sama anak kecil. Kurang lebih anak umur sekitar 10 sampai 12 tahun. Lagi ketawa-tawa, Bang. Gitu. Jadi dia ngebelakangin jalur gitu. Karena Jerry kenal kayak real si Joy gitu. Joy bilang begini. Dia nggak ngirauin panggilan Jerry. Dia ketawa aja berdua sama anak kecil gitu. Berdua anak kecil, nggak lama Hendra. Gua gitu kan. Itu kurang lebih waktu sekitar jam-jam 2:30 atau jam 3 lah gitu. Kan gue jalan jam 10 nih. Udah waktu yang lumayan mau sore gitu. Udah panggil kan Joy, baru sadar. Wah lu lama banget kata Joy gitu. Ya lu, gue teriak-teriakin gak ada sautan gitu. Udah, nah gue jalan. Jadi gue sama anak kecil juga tuh jalan tuh Bang, gitu. Nah akhirnya si Joy bilang nih sama si anak gitu, si anak kecil itu, yuk di atas aja kita ini ngobrol lagi terusin gitu kan. Ya gue jalan gitu kan. Jadinya gue berlima nih Bang. Jerry, si Hendra, gua, Joy, sama anak kecil itu gitu. Udah sampai tuh Cadas sampai Cadas gitu. Gua nggak tahu di Cadas itu nggak taunya ada makam gitu. Yang aneh itu begitu pas sampai, gua nggak tahu ya kalau itu makam ya. Anak kecilnya minta istirahat di situ. Ngomongnya sama Joy gitu, bukan sama anak-anak nih gitu. Dia masalahnya dempet sama Joy gitu. Jerry, jadi yang biasanya Joy itu di depan gua gitu. Nah ini Joy sekarang di belakangnya Jerry, Joy sama bocah Hendra gua gitu. Nah si anak kecilnya itu dia nggak ngomong, tato duduk aja. Udah, gua juga berhenti di situ. Lanjut lagi sampailah pos 2. Sampai pos 2 gue rebar-rebar nih si Joy nih masih anak ngobrol mulu Bang, ini nggak biasanya gitu. Dia itu kalau dibilang ngobrol ya sekedarnya aja gitu ya, ngobrol gitu. Cuman gue kenapa ya pada saat itu gue nggak nyimak obrolannya dia gitu aja. Obrolan si Joy Iya sama anak kecil itu ya. Gitu gue nggak nyimak, gue Hendra gitu ya, kayak gue anggap tuh biasa aja, kayak nggak ada kejadian. Bukan emang nggak ada kejadian, maksud gue ya gue anggap ya biasa aja, normal gitu. Habis istirahat gue jalan, nah sampailah gue puncak Dempo. Ternyata itu puncak Dempo ada 2 Bang. Gue baru tahu. Ya baru di bawah nggak ada yang konfirmasi kayak gitu. Nggak maksudnya tuh nggak entah bilang, itu iya. Pak Antonnya, entah itu anak Palembangnya gitu. Dia cuma ngasih tahu gue, ngerekomendasiin gue cuma begitu aja. Nah Dempo beda sama gunung-gunung yang lain gitu kan. Puncak Dempo pertama di situ cuma dulu ada tulisan begini doang Bang. P Dempo 3159 gitu. Udah gue di situ kok gue bilang puncaknya ketutupan pohon-pohon kayak pohon-pohon jati gitu lah. Dari puncak Dempo kelihatan ada gunung lagi ya puncak tuh, gunung apa ya? Gue emang dulu nggak tahu Bang, minim gue info gitu. Nggak taunya Dempo ternyata punya 2 puncak, puncak Dempo sama Merapi Dempo. Dari puncak Dempo itu gue turun, emang nggak jauh, sekitar 15 atau 20 menit. Sampailah gue alun-alun, gue sebutnya alun-alun apa gitu namanya, gue juga lupa. Gue di alun-alun itu ada berapa tenda ya? Tenda orang Jerman 1, ada orang Jerman nih Bang, 1 sendiri dia. Sendiri sama anak Lahat, sama anak Muara Enim apa Tanjung Enim gitu. Pokoknya cuma ada 4, gua orang Jerman sendiri, iya. Terus itu orang Lahat sama Muara Enim apa Tanjung Enim lah, gue lupa. Gue bikin tenda sengaja, gue nggak berjauhan dari mereka. Mungkin sekitar 10 meter jaraknya gitu kan. Gue udah sampai sore tuh di situ kan. Sampai sekitar jam-jam 5 apa jam setengah 6. 10 dari jam 10 bayangin lu kan lumayan juga tuh jauh. 7 jaman lah gitu.
Gue sampai situ, gue buka tenda, gue siap-siapin, maksudnya buat bermalam. Tenda kepasang, semua segala macem, udah gue makan segala macem. Ya di waktu itu gue cerah cakep, jadi gue malam itu gue keluar, ngobrol-ngobrol gue sama orang-orang pagar alam sih, sama orang-orang lahat, cuman gue ngobrolnya sama dia, sama orang Jerman mah gue gak ngobrol gitu. Udah gue ngobrol sama dia, nggak lama gue jam 9 masuk tenda, cuaca bagus, karena besok gue mau langsung ke puncak Demponya gitu. Nah malam itu ya pas gue udah di dalam tenda ya kan, nah kan pada tidur semua nih, nggak ada apa-apa, suara juga udah sepi lah gitu. Yang udah tidur nih gue, Hendra, Joy, Jerry belum tidur. Tiba-tiba si Joy itu bangun, dia begini, jangan sekarang, kakinya bertekuk, jangan sekarang, ntar aja kalau mau besok, ntar aja, jangan sekarang. Tiba-tiba dia begitu. Ini Jerry yang cerita, bukan gue lah dibangunin sama anak-anak. Weh bangun. Gue bangun. Hendra bangun. Kenapa ya? Joy kata gitu. Joy dibangunin nih sama gue sama anak-anak. Dia tapi matanya merem, maksud gue gitu. Dia teriak begitu matanya merem. Joy, bangun Joy. Joy di badannya di Joy. Nggak bangun, bukannya nggak bangun, nggak melek, tidur lagi begitu bang. Ya udah gue terjaga nih sama anak-anak bertiga, Joy mah tidur. Entah itu ngimpi apa gue ngimpi sih, kalau gue bilang ngimpinya itu kayak aneh gitu, menurut gue sih aneh gitu. Nah gue bertiga sama anak-anak, gue ngobrol dong sambil jagain si Joy ini, takut ntar kenapa-napa doang. Si Hendra bilang begini, tiba-tiba yang jalan sama si Joy anak kecil itu mana ya gitu. Nah jadi pas gua turun kan tuh gua masih rame-rame rombongan. Begitu gua sampai alun-alun, begitu gua bikin tenda apa segala macem, dia kagak ada bang. Gue juga nggak merhatiin nih gitu, maksudnya si Jerry nggak merhatiin, si siapa Hendra nggak merhatiin gitu. Ya gue sibuk sama bebenah sama barang gua, sama anak yang gua mau keluarin gitu. Ya gue pikir kan ya ntar juga dia apa mungkin dia punya temen orang pagar alam apa orang itu yang gue bilang orang lahat apa orang itulah orang Muara Enim itu, mungkin dia sama kali gitu kan sama temennya. Ya gue sibuk sama urusan gue sendiri sama anak-anak gitu. Gue si Hendra baru nyeletuk begitu bang gitu. Jadi gue oh iya mana bocahnya gitu. Ya udah gue juga nggak sama anak-anak tuh nggak bisa berbuat apa-apa, maksud gue ya emang udahlah pikiran dia mungkin di tenda sebelah gitu. Udah cuman gue juga ganjalan juga tuh bang, oh iya ya benar ya yang sama si Joy mana ya, bilang gitu. Udahlah tutup cerita, gue bertiga yang belum tidur gitu ya lama-lama ya lelah juga lah gitu. Tepar lah satu-satu gitu kan, tepar satu-satu. Udah Joy bangun lagi bang malam bang, ini Hendra, karena posisinya gini, gue di ujung, Hendra, Joy, Jerry gitu. Jadi dia sebelahnya sama Jerry sama si Hendra nih gitu. Kalau gue di ujung sebelah sini. Bangun lagi persis sama yang pertama, dia bilang kakinya diangkat begini, disambil ntar jangan ntar aja kalau mau siang aja, kalau mau jangan sekarang. Oh ya pokoknya begitulah, ngoceh-ngoceh nggak jelas gitu dah gitu kan. Nah ya udah gue dibangunin sama Joy sama Hendra sama Hendra, Ndri bangun gitu. Joy kambuh tuh gitu, tapi nggak kesurupan bang. Kalau kesurupan itu gue tau lah model orang kesurupan, karena gue pernah ngalamin kejadian kesurupan itu waktu di Ciremai sama Sumbing. Kisah ini pernah gue angkat gitu. Kalau kesurupan itu orang kan aneh gitu. Kalau ini mah dia nggak aneh gitu, cuma begitu-gitu aja kayak dejavu gitu, maksudnya ngimpi yang nggak jelas. Akhirnya ditepak-tepak masih Joy bangun Joy, wes nyebut gitu anak-anak, lu kenapa lo kayak gitu. Joy tidur lagi sama percis sama yang pertama. Sama anak-anak buat ngeyakinin waktu dia tidur di ini juga badannya di Joy lu kenapa sih gitu, Joy lu kenapa sih, tidur kayak mati aja bang, kayak bangke gitu. Wah kayak ada nggak bener nih gitu.
kita kalau bisa sampai pagi aja deh, nggak usah tidur, bilang begitu kan. Ya udah, akhirnya gue begadang berempat. Joy mah tidur, gue cuma nungguin dia bertiga gitu kan. Joy bangun cuma bilang begini, gue mau kencing. Ya udah, gue yang bertiga nganterin semua, bukan maksudnya gue keluar semua nih bertiga, gue takut doang kenapa-napa gitu bang. Udah, gue anterin dia kencing, ya nggak ada apa-apa sih, masuk lagi dia, udah aman. Tapi gue tetap, dia mau tidur, gue tetap jaga-jaga di dalam tenda, bertiga gue di situ. Besok pagi ya udah aman segala macem, nggak ada apa-apa. Gue bikin sarapan segala macem, si Joy gue sediain mie gitu sama anak-anak sih, bukan sama gue aja. Sediain mie, terus minum-minuman ini hangat-hangat gitu. Gue ngeri dia mountain sick dulu kan, mountain sickness dulu kan bahasa hipo itu kan baru-baru ini muncul. Sebenarnya udah ada lama. Gejala awal dari hipo itu sebenarnya mountain sickness dulu. Gitu, gue takut seperti itu gitu. Ya udah, akhirnya Joy aman segala macem. Gue keluar, gue naik ke puncak. Nah, gue pas mau pagi itu pas gue mau ke puncak, keluar kan nih bang tenda, orang-orang dari tenda nih. Itu gue nggak ngelihat anak kecil. Anak kecil yang barengan yang itu bareng ya? sama Joy. Iya. Gue nggak ngelihat anak kecil nih, bukan gue doang gitu. Ini kan udah siang, maksudnya kelihatan gitu, nggak malam. Kok nggak ada ya, maksud gue. Ini kan kita ngumpul nih, ya kan nggak ngumpul tuh bareng begitu. Maksudnya udah pada keluar tenda gitu, mau jalan duluan kan ada yang begitu. Nah gue nggak ngelihat gitu. Itu belum gue jadi pertanyaan, sebenarnya gue belum jadi pertanyaan. Gue yang penting sampai dulu puncak dulu udah. Sampai gue di puncak Dempo pagi. Itu gue kan jalan jam 5, jam 5:30 lah. Gue sampai atas tuh udah nggak terlalu jauh, sekitar 15-20 menit. Sampai gue puncak Dempo. Nah, puncak Demponya itu, ya puncak Merapi Demponya itu ada ini bang, kayak kawah di dalamnya, tapi ada airnya. Airnya itu bisa berubah-berubah warnanya. Nah, gue waktu itu dapat hijau toska. Hijau toska. Kata dia kan suka ada biru gitu. Kayak di Kelimutu gitu ya. Tapi dia satu. Kalau Kelimutu kan ada 3, dia satu. Gitu. Sampai gue di puncak Dempo, ya gue tos-tosan sama anak-anak, gue peluk-pelukan gitu kan. Alhamdulillah kita berhasil segala macem. Udah, setelah itu ya gue turun gitu kan. Yang ngambil dokumentasi skenanya. Itu gue sisa roll film aja udah sisa 7 kali. Dari setiap ini gue hemat-hemat dulu kan. Isi 36 itu gue hemat-hemat. Udah gue turun sama anak-anak, gue packing. Maksudnya makan dulu sih, makan. Ya gue packing sama anak-anak, gue salaman sama orang Palembang, sama orang Lahat itu, sama orang Morenim apalah, gue pokoknya lupa. Pas gue pulang nih, gue kan duluan nih dibandingin anak-anak itu. Gue duluan karena gue waktu udah terlalu lama gue di Sumatera gitu. Gue pulang duluan, udah gue salaman, gue cabut gitu. Udah gue jalan. Nah pas mau deket hutan lumut, Joy ngeliat tuh anak. Hutan lumut itu, tapi hutan lumutnya itu nggak sehoror kayak di Singgalang gitu, masih ya lumut-lumut gitu. Tapi Joy ngeliat dia gitu. Gue juga ngeliat, semua ngeliat kan siang gue turun, ya kan. Lah itu yang jalan sama lu Joy gitu. Joy nyamperin tuh dia gitu. Gue ditinggalin sama dia, nggak ditinggalin, maksud gue dia langsung nyamperin tuh anak aja pokoknya. Si Joy ngobrol sama dia, ya udah dia ikut turun bang, dia ikut turun juga mau dia ngobrol aja tuh sama Joy sepanjang jalan. Joy gue istirahat, dia berdua di situ ngobrol. Maksudnya pokoknya dia selalu nggak bareng sama gue, nggak ngumpul sama gue gitu. Selesai gue bilang cabut, baru di jalan lagi, jalan sampailah pos 1. Pos 1 juga sama nih, sama maksudnya gue sama si Joy itu kagak gabung gitu. Gue mah di sini bertiga sama anak-anak, Joy itu berdua sama tuh anak gitu. Udah gue selesai sampai pintu rimba, pos 1 pintu rimba, gue jalan, dia masih ada bang, masih ada.
di kampung, pas udah di kampung gue mau turun ke base camp, dia nggak ada lagi. Yoi, teman lu mana? Gue bilangnya jadi gue bahasa ini begitu, teman lu mana? Ya tahu kata gitu, pulang kali, dibilang begitu kan. Yang gue bingung gini bang, sebenarnya dibilang nggak begitu horor menurut gue ya. Kalau menurut gue maksudnya bukan hal yang horor seperti apa gitu, aneh doang buat gue gitu. Nah tiba-tiba begitu pas di kampung gue mau ke Pak Anton nih ke base camp, dia nggak ada, udah nggak ada di situ. Gue nanya sama Joy, temen lu mana gitu. Si Jerry juga nanya, bukan gue doang. Nggak tahu, pulang kali, bilang begitu. Ya udah, gue turun ke bawah. Sampailah gue base camp Pak Anton. Gue sampai, gue taruh keril, gue jejerin keril, gue mesen teh hangat, ya kan. Gue lagi ngobrol sambil ngambil ngeteh. Ada yang nyamperin gue mah nggak cerita macem-macem bang. Orang ini gue turun, gue udah sore, dibilang begini, di atas nggak kenapa-napa. Enggak, gue bilang, kayaknya teman kamu ngelihat sesuatu ya. Ngelihat apa ya? Gue pikir gue nggak ngelihat apa-apa. Emang bener gue nggak ngelihat apa-apa sepanjang jalan Dempo gitu. Sepanjang di trek gue nggak ngelihat apa-apa, cuma anak kecil itu. Maksudnya bukan yang ngelihat yang aneh-aneh. Nah tiba-tiba orang base camp bilang begitu, ya gue balik ngomong, anak si Hendra enggak ada kejadian apa-apa. Temen kamu tuh yang mas itu tuh, yang abang itu tuh, di belakang kan mas, yang abang itu tuh, kenapa emang? Enggak, dia kayak diliatin sesuatu, kayak ketemu sesuatu, bukan diliatin kayak ketemu sesuatu. Gue bilang apaan nih, ketemu apaan nih? Itu doang, dia paling ketemu sama anak kecil, dia bilang itu. Itu maksud saya, itu maksud aku, kata gitu. Itu maksud aku, kata gitu. Ya gue jadi balik bertanya gitu, maksudnya ya emang kenapa gitu anak-anak. Itu orang biasa, maksudnya bukan orang yang ini kok, yang nggak jelas, maksudnya bukan hal yang aneh gitu. Orang ini juga ketawa, ngobrol, kakinya juga napak, siang hari pula gitu. Enggak, itu kamu waktu masuk di pintu rimba nggak ucapin salam gitu. Dan masuk, emang gue waktu pas di rimba itu apa sih namanya, malah ketawa-tawa, bercanda-bercanda lah gue sama anak-anak gitu kan. Namanya pendaki model masih ya muda, umur gue masih berapa, 23 waktu itu apa 22 gue lupa, kurang lebih ya, masih ya demen ceng-cengan gitu. Kalau anak model-model apa namanya Jakarta kan begitu, ya suka gitu, iya ngeceng-cengin ya kan. Ya gue ya pikir gue ya jalan-jalan aja. Ya udah, akhirnya gue diceritain sama orang itu, ini beda gitu. Kalau di pintu rimba itu kalian ya salam ya apalah gitu, maksudnya itu yang gue bilang, kembali ke adab gitu. Udah akhirnya, untung kamu nggak apa-apa, masih baik gitu, maksudnya masih ya bukan yang aneh-aneh. Biasanya yang udah kadang-kadang kalau di Dempo nyasar istilahnya kemungkinan 50-50 lah, gue nggak tahu 50-50 apa gitu, ketemu atau enggak gitu. Ya yes, akhirnya cerita si Joy gitu. Joy cerita begitu pas habis ngobrol gitu, Joy baru terbuka di situ. Joy, emang tuh siapa gitu? Anak yang kecil sama lu itu. Gue juga nggak tahu kayak gitu. Sampai tidur dia masih ada di samping gue gitu. Wah, gue jadi ini bang, pas yang dibilang sampai tidur dia masih ada di samping gue. Berarti itu tadi malam gue tidur itu berlima. Tadi malam gue tidur berlima gitu. Gue diajakin keluar tenda gitu. Tangan gue ditarik-tarik. Gue suruh keluar tenda gitu. Di mimpi gue nih, gue ditarik-tarik tangan gue disuruh keluar ke tenda. Ayo kita main di depan, ayo kita keluar di depan, ayo kita ngobrol di depan gitu. Ya dia teriaknya begitu bang. Gue diajak, ayo main keluar di depan gitu. Ayo kita ngobrol di depan. Jangan di sini tempatnya sempit. Mendingan kita di depan aja, kita ngobrol-ngobrol. Si Joy kan begini-begini nih, ntar aja. Jangan sekarang. Gitu. Nah gue dengerin aja tuh. Nah si yang orang base camp itu juga sama bang, jadi fokus gue dengerin dia gitu. Oh untung gak apa-apa kata gitu, masih baik. Dan juga untung abangnya gak keluar juga, bilang gitu. Ya
Ya inti maksud gue gini bang, inti dari Dempo itu gue semuanya aman nih. Cuman ya itu gue bilang tragedi gue kayak gitu doang. Si Joy teman gue yang malah yang di apa namanya? Digangguin lah ya. Dibilang gangguin sih. Ya pokoknya Ya begitulah, ada kejadian gak enak ada gitu. kejadian yang gak enak. Ya mungkin cerita gue Dempo nggak banyak gitu kan. Ya hanya ini yang bisa gue share ke lo, gue bagi ke lo. Next mungkin gue ada cerita. Ya banyak sih gunung-gunung yang udah gue ini juga, yang mungkin juga belum gue ceritain ke lo. Nah berarti abis turun Dempo langsung balik kanan ke Jakarta itu bang? Langsung ke Jakarta, gue udah gak mampir lagi. Nginep sehari di base camp, besoknya cabut. Kan gue udah sore tuh sampai base camp. Besoknya baru gue cabut. Berarti selama ekspedisi Sapu Sumatera berapa hari itu bang? Sebulan gue. Sebulan ngehajar berapa gunung? 6. Gunung aja apa emang ada apa kayak penelitian-penelitian gitu tuh? Gue nggak ada penelitian. Waktu dulu gue masih sifatnya itu masih ya gunung aja gitu, nggak. Kalau sekarang gue lebih, kalau naik gunung ada ini juga, ada riset juga. Maksud gue kayak misalkan kayak di Arjuna apa di mana, ya ada riset dikit. Kalau dulu kan gue naik aja. Gitu. Oke, nah berarti kendala terbesar bang selama ekspedisi itu di Sapu apa tadi Sumatera ya? Di mana nih bang? Bukan di gunung tapi kayaknya ini merupakan sebuah kendala nih terbesar di tim abang gitu. Entah itu mungkin budget dan sebagainya, kan itu kan kendala juga bang, termasuk bang ya. Di mananya tuh bang? Itu di budget. Budget. Jadi budget gue itu sebenarnya bang, begitu turun dari Sinabung Sibayak, dana gue udah ngepres, budget gue udah ngepres, gue akhirnya ke Pekanbaru bang, gue ke rumah saudara gue bang. Ya minta suntikan dana logistik lah gue bilang. Karena gue udah pasti meleset bang, budget segitu tuh, nggak mungkin enggak gitu. Ya hitung-hitungan matematisnya sebenarnya nggak masuk gitu. Cuman gimana kita bisa ngepres itunya, pressing budgetnya ya. Iya, ya sekarang gini aja bang, apa namanya? Waktu gue turun dari Sinabung Sibayak itu, gue kan dari mana namanya? Dari Medan itu gue ke Pekanbaru. Gue sengaja, nih duit tinggal berapa gitu, nih dana tinggal berapa, tinggal segini Ndri, gitu kan. Jerry sih yang lebih ini kan, dia yang megang uangnya. Tinggal segini gitu. Ya udah, kayaknya sih kalau kita ini ke Demponya nggak kena gitu. Cukupnya buat ke Kerinci aja. Ya udah, gue bilang gini, gue punya saudara di Pekanbaru. Ya udah mampir aja. Gue akhirnya mampir ke rumah saudara gue. Akhirnya bisa gue lanjut ke Dempo. Lanjut ke Dempo. Berarti nama Sapu Sumatera menyapu seluruh gunung Sumatera atau di bagian tertentu aja tuh bang? Bagian tertentu. Karena gue juga begini bilang sama teman gue waktu sebelum berangkat nih, waktu masih di base camp dia, waktu di Ki Hajar Dewantara, gue bilang ini kenapa nggak hajar Jawa aja dulu, gue bilang begitu. Jawa mah gampang, yang penting yang Jawa aja dulu, bilang gitu. Makanya kenapa lu pernah nanya sama gue bang, naik Semeru duluan apa Kerinci duluan, bilang. Ya gue naik Kerinci duluan sebenarnya, gitu. Jadi 96 berarti itu. yang Kerinci itu yang termasuk ekspedisi ini. Ya, jadi gue 96 itu justru ngebabatnya nyikatnya Kerinci dulu, iya Sumatera dulu. Maksudnya gunung tertingginya Kerinci dulu. Dari gitu. ujung dulu. Iya, makanya gue bingung gitu. Ya nggak tahu lah, itu kan ininya dia ya. Gue kan cuma ikut doang gitu. Ikut dan dibiayain gitu. Gue udahlah kebenaran, gue pikir gitu. Gue juga nyaranin gitu, kenapa nggak lu sikat Jawa kayak Jawa Bali Lombok gitu kayak. Iya kan gitu, maksudnya yang Jawa dulu gitu, sikat gitu. Tapi dia maunya ke Sumatera, udah Sumatera dulu aja. Sumatera dulu. Oke, berarti yang berkesan selama Sapu Sumatera itu di gunung mana bang menurut Bang Andri? Bukan horor tapi kayaknya ini berkesan banget deh gitu. Ya itu Dempo Masinggalang. Dempo Masinggalang. Bukan Kerincinya gue. Kalau di Kerinci masalah gue normal-normal. Padahal di Kerinci itu gue cuma berdua bang di puncak. Ada orang New Zealand apa Denmark gitu, gue lupa. Pokoknya orang luar juga. Jadi cuman gue sama ya itu orang bule itu. Nggak ada siapa-siapa lagi di Kerinci. Nah, waktu itu kan gue Idul Adha juga pas Bu Tin meninggal, ibu negara nomor 2 meninggal. Iya. Almarhum ya. Itu gue ada di puncak Kerinci gitu. Gokil lah. Selama abang dari tahun 80-an bang yang naik gunung tuh ya? Awal mulai naik gunung itu tahun 87. 87 impian nih Bang Andri atau Om Andri naik gunung mana impian sampai detik ini kayaknya gue belum pernah ke sana atau mau ke sana tapi belum kesampaian gitu bang.
impiannya naik gunung mana nih Bang? Di umur yang sekian nih. Ya yang paling gue pengen naik, taruhlah kalau Karsten atau Jayawijaya pengen, cuma dana kan. Ya itu mungkin impian semua pendaki ya. Iya, Tapi impian Om Andri yang gunung pengen mana nih? Latimojong, Tambora, ya itu Bukit Raya Seven Summit Indonesia. Oh, oke, Itu berarti Latimojong, Bukit Raya, dan Tambora. Tambora juga kaya dengan sejarah legenda itu ya. Benar. Gokil. Ya Binaya juga termasuk. Binaya, berarti ya kita bilang kalau satu aja Bang, Ya udah gunung 4 mana? lagi sih udah. Apanya nih satu? Yang pengen ke sana gunung mana? Satu aja. Tambora. Tambora, iya sih. Karena banyak ini juga Bang, sejarah juga, kayak sejarah gitu. Oke, nah terus kita kembali ke yang Gunung Dempo nih Bang ya. Menurut Om Andri nih, kira-kira si anak kecil tuh ada gelagat-gelagatannya kah? Atau memang penampilannya kayak emang mau naik Gunung Dempo gitu Bang? Enggak Bang, kayak anak kecil seumumnya gitu Bang. Kayak orang bawah situ ya, penduduk situ kali ya? Iya, pakai sendal Oh. gitu, pakai baju biasa. Maksudnya nggak kayak pakai sepatu, pakai kan kalau naik gunung beda ya, apalagi zaman itu kan mungkin gagah dengan panel dengan apa gitu, Enggak, tanah pendek. biasa gitu, pakai celana, ya celana panjangnya ya celana panjang, bukan yang celana panjang gimana, celana panjang biasa dengan kaos gitu. Oke, nah kemudian yang di pos berapa yang ada makam itu Bang ya? Antara Cadas sama mau ke pos 2 deh. Pos 2. Gue gambarannya gue lupa Bang. Pokoknya emang ada Pokoknya makam. ada makam gitu ya. Nah, kira-kira itu makam siapa ya Bang ya? Atau mungkin Pak Anton ini menceritakan gitu? Itu yang bukan Pak Anton yang nyeritain Yang itu. jaga. Iya, yang kata pas gue turun begitu sampai base camp kan tuh ada orang yang kayak paham, kayak ngerti. Nah itu dia cerita, dia bilang itu Mbah Dempo. Maksudnya ya petuah, maksudnya orang yang disakralkan di situ lah. Yang dituakan lah ya, dan dituakan, sebagainya gitu. Yang mungkin ya arah situ ya. Kita pasti asumsi kita ke arah situ Bang ya, maksudnya. Tapi gue bilang begini Bang, sorry, gue potong dikit. Iya. Emang ada makam, gue nggak tahu kalau itu makam Bang. Tapi penampilan makamnya kayak gimana dulu Bang, biar gue kegambar nih. Ya biasa kayak batu-batu begitu gitu kan. Kayak ada apa namanya nisan, tapi bentuknya bukan nisan yang kayak umumnya pada ini ya. Yang kan meninggal di sini gitu ya. Nggak tahu kalau sekarang apa dibagusin, gue nggak tahu ya. Kalau dulu batu. Iya batu gitu, batu. Jadi ya lo seolah-olah mungkin itu kayak bukan cuman ya itu bentuknya apa batu. Ring, tapi sebelahnya ya pelataran kecil nggak luas gitu. Mungkin kayaknya tuh tempat ini aja lah. Beda gitu. Oke, untuk lebar atau gedenya sama kayak di sini nggak, maksudnya yang 2 meter atau berapa gitu? Enggak, kayak umum aja. Umum ukurannya ya. Maksudnya kan ada juga yang panjang kayak dari Gubernur Puncak Rengganis kan tuh panjang gitu. Itu enggak, ya. umum ya layaknya makam aja gitu ya. Layaknya makam. Oh, 2 meter kali berapa gitu. Iya, ya mungkin sekitar 3 apa. Ya pokoknya enggak yang sampai puluhan meter lah. Oh, berarti ya kita bisa ngegambarin kayak makam pada umumnya lah gitu Bang ya. Nah, terus si Joy yang kayak rep-rep atau apa ya? Iya, rep-rep ya mungkin ya. Kalau mungkin rep-rep ya. kan ditindihin gitu. Iya. Ya pokoknya mungkin kalau deja vu apa-apa, ya pengertiannya seperti itu lah. Mungkin kita bermain asumsi deh Bang ya. Yang jangan sekarang mungkin dia kayak diajak lagi kali ya, yang anak kecil itu kali ya. Itu yang gue mikir, maksud gue gini, yang waktu berlima di dalam tenda itu ternyata gue berlima, dia itu ada di samping Joy. Gitu. Jangan sekarang, ntar siang aja. Iya kan begini-begini Din. Iya. Ya, pokoknya ya begitu-begitulah bahasa tubuhnya dia gitu. Oke, nah terus selama abang ekspedisi di Sumatera itu kan, kalau kita tahu mungkin di era segitu mungkin ada juga yang menceritakan Gunung Kerinci bahwasanya ketemu sama Uhang Pahak ya namanya. Itu ketemu gak Bang di Kerinci? Enggak sih, cuma diceritain sama si waktu gue di base campnya, homestaynya Pak Paiman, orang Kerinci mungkin tahu nih. Maksudnya kalau misalkan dulu tuh ada homestay namanya Homestay Pak Paiman, nama anaknya itu Narto. Masih ingatan Om Andri nih emang luar biasa ini. Nah, itu ada tuh Narto. Gimana tuh kata si Om Narto tuh? Ya itu yang Uhang Pahak. Tuh manusianya kerdil katanya. Iya, ya kerdil. Nah, yang kakinya itu terbalik. Nah, gue diceritain itu Bang, bahkan emang ada penelitiannya. Iya. Cuman perkara ada apa enggak keberadaannya,
Ya gue juga kan nggak tahu gitu. Emang diceritainnya seperti itu. Ya kayak ada penelitian, berarti kan emang mungkin benar ada gitu. Tapi Cuman mungkin populasinya dikit gitu kali atau apalah kita lah. Gue juga nggak ketemu gitu, aman-aman aja gitu. Kalau ketemu merupakan sebuah prestasi juga tuh Bang. Wah itu gue Iya nggak kan? bakal lupain tuh momen Iya kan itu kan? Prestasi Oh ya juga. sorry, gue tempat ke Gunung 7 dari situ. Oh Gunung 7 Tapi kan sebenarnya itu hitung-hitungannya nggak. bonus-bonus itu aja. Iya nggak. Jalan-jalan. Bonus jalan. Gue naik gajah bang di situ. Naik gajah masuk ke dalam hutannya. Gue jadi begitu sampai di mulai mau masuk ke Gunung 7 itu lagi ada gajah lagi dimandiin sama pawang-pawangnya. Wah, gue samperin tuh, gue ngobrol sama tuh pawang apa, mau nyobain naik gajah nggak? Gue naik pertama momen gue nggak bayar gitu. Apa sensasi naik gajah Bang? Wah mantep bang. Daripada naik bini. Bisa aja bang. Saja katanya. Kan pasti gue juga pengen gitu naik gajah, dalam artian pasti kan kita ngerasakan experience yang baru Bang ya. Gimana ya Bang? Nggak takut apa seliar kayak kuda atau gampang dikendaliin gitu? Gampang dikendalin karena sama pawangnya. Oh. Bukannya nggak lepas sendiri naik sendiri gitu ya. Jadi tuh ada gajah 2. Ya kan? Lagi dimandiin, lagi di ini dah dikasih makan, dimandiin gitu kan. Nah, gue kan nyamperin ngelihat hal yang itu menurut gue kan ya baru ya baru juga hal baru. Iya. Gua nanya-nanya, dia bilang begitu, mau nyobain nggak ke atas naik gajah katanya. Wah boleh gua. Wah anak-anak semangat, boleh. Naik gajah gua. Jadi satu gajah itu gua bertiga. Yang satu lagi berdua sama pawangnya itu. Iya. Oke, balik lagi Bang ke selama ekspedisi sapu Sumatera itu sempat nemu hewan-hewan itu gak? Gue sebagai pertanyaan orang awam gitu ya, ke Om Andri nih ngeliat hewan-hewan kayak mungkin di Kerinci ada macan dan sebagainya gitu Bang. Ya itu paling di Singgalang. Di Singgalang. Yang kayak dengusan terus kalau di Dempo gue siamang doang. Siamang. Iya, kalau berbicara siamang kan dia hidup di atas pohon ya kalau nggak salah ya? Iya. Bukan di bawah ya? Iya kan? Kayak siamang tuh kayak lutung-lutungan. Iya, dia kan maksudnya ngabisin waktunya tuh lebih sering di atas. Di atas, iya betul. Dan itu di bawah pas Dempo itu. Buset bang, hitam-hitam semua bang, bukan ngeri. Nggak biasanya kita ngeliat seperti kayak gitu, makanya teman gue lari. Gue rada ini juga di balik pohon semua. Ngumpet gitu atau nunggu dia pergi. Mungkin kalau di mana namanya Cikuray, Bagas lah gitu. Kalau ini si Amang. Si Gas kali. Si Gas, si Bagas, Gas. Iya juga ya. Iya pokoknya gitulah. Kayak gitu, berarti selama ke ekspedisi itu Bang, menurut Om Andri ini kayaknya gunung paling susah nih di mana nih? Singgalang. Ya makanya waktu gue mau naik nih, yang gue bilang awal tuh ketemu orang Palembang di base camp, dia bilang begini, nih Gunung Dempo beda sendiri nih sama yang lain, ntar cobain deh. Begitu gue naik sampai puncak Dempo, turun gue ke kayak alun-alun, apalah gue namanya, gue lupa tempat camp aja gitu ya. Apalah, gue lupa, pokoknya kayak alun-alun gitu. Sampai gue sambil ngobrol-ngobrol nih di dalam tenda, teman gue Jerry bilang begini, kagak ada apa-apanya sama Singgalang. Singgalang emang bang, gue ngakuin. Singgalang ya. Topar Kotop buat Singgalang. Topar Kotop tuh, emang kalau secara ketinggian. Sama Talamau juga, tapi gue nggak naik doang. Talamau, gue mau tuh Talamau. Oke, berarti kalau dari sini teman-teman bisa tahu nih, tadi Om Andri selama ekspedisi sapu Sumatera itu yang terberat itu Singgalang. Nah berarti kita menafsirkan bukan berarti gunung paling tinggi kan di Sumatera Kerinci Bang ya. Bukan berarti yang paling susah tuh Kerinci, tapi ternyata di bawah Kerinci pun lebih paling susah. Iya. Kan dari situ kan kita bisa nilai tuh Bang ya. Jangan dilihat dari ketinggiannya tuh teman-teman semua. Ada juga yang gunungnya pendek tapi luar biasa. Yang gue ocehin waktu di tenda, kan gue terakhir nih finish point Dempo. Singgalang Bang. Kagak ada apa-apanya Singgalang tuh diem-diem kejem Bang. Kejem ya. Kalau di Jawa apa ya, gunung apa ya? Pendek tapi nyakitin. Yang gue tahu Salak, paling Cikuray. Ya sebenarnya 11-12 nggak begitu jauh, cuma ada tingkat keterjalannya gimana gitu. Ya kalau kita udah naik Cikuray jadi kalau ngadepin Medan Singgalang udah nggak terlalu inilah gitu. Oke. Nah terakhir pertanyaan nih Bang. Yang diwaspadain Sumatera ya Singgalang, Talamau paling itu. Oke, terakhir nih Bang, pertanyaan nih Bang. Ketemu sama teman abang yang berempat itu tahun berapa Bang? Sekitar terakhir itu ada sekitar 14-15 tahun lalu dah.
14 tahun yang Gue lalu. kontaknya juga nggak ada. Gue kalau punya kontaknya bang, lu bisa lu panggil tuh. Si Jerry, si Joy, atau si Hendra. Nah mungkin teman-temannya Om Andri nih yang si Joy, Jerry, dan Hendra siapa tahu nonton gitu kan. Ya mudah-mudahan lo kalau nonton hubungin aja Bang Umang. Ya. Ada tuh Instagramnya dah. Pokoknya kalau lo mau ceritain kisah lo. Jadi kita reunian lagi tuh ya. Reunian lagi ke. Jadi kan kalau silaturahmi nggak putus kan pinjam dulu 100 bukan. Maksudnya biar silaturahmi kan nggak putus memperpanjang umur kan gitu Bang ya, dan lain sebagainya, memperluas rezeki. Oke Om. Sebelum ditutup nih, ini dari tadi gue Bang apa Om sih? Bebas dah. Bebas lah ya. Jangan wa aja beda tuh. Oke Bang. Sebelum ditutup Bang videonya, mungkin Bang Andri punya pesan gak nih ke teman-teman semua yang mau naik gunung, mungkin dalam segi apa dan lain sebagainya gitu Bang? Ya pesan gue sebenarnya masih sama, nggak jauh beda. Masalah diadap aja Bang, adap. Terus sama kalau mau naik gunung ya perlengkapan harus lah. Maksud gue safety kudu, maksudnya harus gitu kan. P3K segala macam. Ya itu aja sih maksud gue. Ya nguasain sedikit inilah. Kalau mungkin pendaki sekarang kan enak nih Bang. Maksud gue udah semuanya udah jelas semua. Iya, open trip dan lain sebagainya gitu ya. Terus juga kalau keperluan apa-apanya Enak. tinggal googling. Ya pokoknya udah dimanjain dah sama fasilitas gitu. Ya cuman adab jangan lupa gitu. Itu dia. Oke. Tadi udah jelasin banget tuh teman-teman semua masalah adab, perilaku gitu Bang ya. Terus tadi perlengkapan, terus juga jangan sampai pengetahuan dan ilmu nih nggak ada. Tetap tuh basic utama gitu kan. Oh, iya, Bang. Terus fisik dan mental tuh teman-teman semua. Dan sebelum tutup lagi nih Bang. Dalam dekat ini ada naik gunung lagi nggak? Atau mungkin tahun ini kan mau November, Desember nih, akhir tahun nih kan, momen akhir tahun biasanya nih banyak yang mau tutup buku nih gitu kan. Kemarin sih ada yang ngajakin ke Cikuray, mungkin pertengahan bulan kalau jadi nih. Kalau jadi. Cuma baru ini aja bahasanya aja pembahasan itu ya. Pembahasan Cikuray gitu. Ya nggak tahu nih. Jadi apa enggaknya. Berarti dari tahun 87 ya Bang ya, sampai 2023 Om Andri kita bilang masih aktif. Karena terakhir ke ini tahun, doang sih, ke mana tuh? Bismo tuh Jawa masih Tengah ini ya? Dekat Prau juga. Prau itu ya? Masih Wonosobo Dieng. Iya, Wonosobo gitu kan. Oke. Oh mungkin nih Om lagi apa Bang lagi sih? Bang aja lah. Oke Bang, sekali lagi terima kasih banyak ya Bang ya, karena sama-sama, ini Gunung Dempo merupakan kelanjutan dari ekspedisi Sapu Sumatera yang gue juga pribadi sangat tertarik banget untuk mendengarkan ceritanya, dan bukan cerita tapi pengalamannya gitu kan. Yang pasti dari pengalaman Om Andri ada juga yang gue ambil yang positifnya gitu kan, bahwasanya tadi dengan manajemen keuangan, manajemen ini kan harus di pressing, dan ilmu survival tuh nggak cuma di gunung, ternyata ilmu survival juga kita terapin di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi naik gunung dengan budget sekian, dalam waktu 1 bulan bisa 6 gunung, gimana caranya? Ilmu survivor the real gitu kan. Benar, jangan cuma di gunung doang gitu kan, tapi di kehidupan kita, contohnya misalkan lapar akhir bulan ya mie gitu dan sebagainya kan ada. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Andri ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi dan lain sebagainya gitu kan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Om, terima kasih banyak. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.